Hai guys, ketemu lagi. Kita akan lihat untuk energi who's coming towards you. Moga-moga suaranya kedengeran. Kita akan tes untuk energi who's coming towards you untuk di tanggal 3 Desember dan 4 Desember untuk per zodiak. Dan kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di 3 dan 4 Desember. Oke, Capricorn, Taurus, dan Virgo, apa yang harus mereka ketahui terkait dengan energi who's coming towards you untuk Aquarius, Libra, dan Gemini 3-4 Desember. Untuk Cancer, Scorpio, dengan Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, dan yang terakhir untuk Aries, Leo, dengan zodiak Sagittarius. Oke, kita ulang. Aries, Leo, dengan Sagittarius. Aries, Leo, dengan Sagittarius. Oke. Kita akan lihat spesifik kartu yang lainnya untuk per zodiak. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo di tanggal 3 dan 4 Desember. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lalu selanjutnya untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Lalu untuk selanjutnya untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Dan selanjutnya untuk Aries, Leo, dengan zodiak Sagittarius. Aries, Leo, dengan Sagittarius. Oke, kita akan lihat untuk energi who's coming towards you di weekend ini. Selanjutnya Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Lalu selanjutnya untuk Cancer, Scorpio, dengan zodiak Pisces. Cancer, Scorpio, dengan zodiak Pisces. Dan yang terakhir untuk zodiak Aries, Leo, dengan Sagittarius. Aries, Leo, dengan Sagittarius. Oke. Yang terakhir ya guys ya, kita akan lihat untuk outcome-nya yang kita akan lihat untuk di tanggal 3 sampai 4 Desember. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Selanjutnya Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Lalu selanjutnya Cancer, Scorpio, dengan zodiak Pisces. Cancer, Scorpio, dengan Pisces. Lalu selanjutnya untuk Aries, Leo, dengan Sagittarius. Untuk di weekend ini Aries, Leo, dengan Sagittarius. Oke guys, seperti yang aku bilang, ini untuk energi who's coming towards you, energi yang mungkin berkaitan dengan situasi kalian, energi yang akan hadir dalam situasi kalian, atau ada suatu tindakan yang akan kalian lakukan terkait dengan suatu hal yang akan kalian hadapi. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang ini tidak bisa resonate dengan situasi kalian, mungkin ini bisa berhadapan juga dengan situasi seseorang yang mungkin berhadapan dengan situasi kalian. Nah, kalau dilihat dengan overall energi untuk situasi kalian, yang aku lihat mungkin di sini ada house, ada transcending obstacles dengan page of pentacles. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu tawaran, ada suatu peluang, ada sesuatu permintaan maaf atau seseorang akan reach out. Ini juga terkait dengan ada suatu tawaran atau peluang yang mungkin bisa melevel up kamu dalam suatu komitmen, dalam suatu hubungan, dalam sesuatu pekerjaan, atau mungkin ada suatu inisiatif perbincangan yang akan terjadi yang akhirnya bisa melevel up suatu keadaan dan situasi. Kalau dilihat dengan learning, expansion, and new fase, mungkin ada suatu tawaran yang akan memperpanjang suatu hal. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu inisiatif seseorang untuk memulai suatu perbincangan mungkin yang akhirnya mungkin kalian akan menjalani suatu fase yang baru. Oke. Tapi kita akan lihat untuk situasi kalian secara
per zodiak. Kita akan mulai dulu untuk zodiak Capricorn. Kita lihat energi who's coming towards you dengan Twin Flame, dengan Thief, dengan Ace of Cups. Capricorn ini ada kemungkinan seseorang akan reach out dengan, ada kemungkinan di weekend ini, satu, entah kalian akan menghadapi suatu a new beginning yang akan kalian hadapi, mungkin, tapi sebenarnya kalau dengan Thief, dengan Ace of Cups, dengan Twin Flame ini adalah mungkin akan ada seseorang yang akan menghubungi kalian gitu ya. Tetapi mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan ini adalah orang yang sebenarnya sudah putus hubungan dengan kamu. Misalnya kalau kamu aja sudah putus hubungan dengan seseorang, ada kemungkinan seseorang akan kembali reach out ke kamu atau kembali menghubungi kamu, vice versa. Atau mungkin kalau kamu sudah udahan dengan seseorang, ada kemungkinan kamu akan menghubungi orang tersebut gitu ya. Tapi hati-hati dengan suatu energi yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Mungkin orang ini juga masih atau telah mempunyai komitmen dengan orang lain kah, ada sneaky behavior yang sedang kamu alami atau ini yang kamu lakukan terkait dengan orang tersebut. Kalau Capricorn sudah punya komitmen dengan seseorang, ada kemungkinan kamu entah reach out atau menerima suatu tawaran dari seseorang yang mungkin dia menghindari dari seseorang lainnya. Jadi mungkin ini lebih ke mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin kalau misal kamu cuma pengen berteman aja dengan dia, tapi mungkin kamu ibaratnya merespon sesuatu hal dengan seseorang, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu nggak ketahui terkait dengan orang tersebut. Entah orang tersebut itu masih punya komitmen di tempat lain kah, atau vice versa, atau mungkin kamu yang sudah punya komitmen, kamu menerima suatu a new beginning dari seseorang. Oke? Untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus. Sebenarnya kalau lihat dengan Knight of Cups, Doctor dan Runner, ya ini aku lihat mungkin ada suatu perbincangan atau suatu komunikasi yang akan terjadi kamu dengan seseorang. Tapi mungkin di sini kalau dilihat ada suatu energi who's coming towards you, mungkin akan ada seseorang yang reach out atau berkomunikasi sama kamu. Tapi hati-hati dengan energi orang ini, karena dengan Doctor dengan The Runner ada sesuatu hal yang mungkin kamu harus lebih tahu terkait dengan orang ini. Bisa jadi orang ini mungkin menawarkan sesuatu hal sama kamu, tetapi mungkin sebenarnya dia lebih membutuhkan suatu bantuan sama kamu. Knight of Cups dengan Doctor dengan The Runner ini juga bisa dikaitkan seseorang menginginkan suatu saran yang lain dari pihak yang lain. Mungkin kalau misalnya kamu memiliki suatu permasalahan terkait dengan kesehatan, kehidupan dan segala macam, ada kemungkinan kamu mungkin akan ke tempat seseorang kah atau menghubungi seseorang kah. Tapi kalau lihat dengan Knight of Cups energi who's coming towards you, ada kemungkinan seseorang akan reach out atau berkomunikasi sama kamu. Tapi hati-hati dengan situasi yang akhirnya entah kamu akhirnya curhat sama orang tersebut, atau mungkin sebenarnya seseorang menghubungi kamu karena membutuhkan suatu bantuan dari kamu gitu ya. Dengan The Runner ini adalah runner in codependent relationship. Mungkin ini adalah seseorang yang sebenarnya mungkin masih nggak bisa lepas dari kamu, atau seseorang ini mengalami sesuatu hal dan akhirnya mungkin dia coming towards you gitu ya. Karena yang aku lihat sebenarnya di sini ada kemungkinan seseorang membutuhkan bantuan kamu, entah advice, entah saran, entah support dan segala macam. Nah, hati-hati juga apabila kamu melakukan hal ini terhadap seseorang. Mungkin sebenarnya ada suatu fase baru yang sedang kamu hadapi, mungkin ada suatu komunikasi, ada suatu pertemanan, ada seseorang berinisiatif untuk berkomunikasi sama kamu, tapi mungkin ada sesuatu hal yang tidak di-expect dari orang tersebut. Itulah. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Virgo dengan faithfulness dengan sunglasses. Jadi sebenarnya kalau lihat dengan energi who's coming towards you, ada seseorang di sini yang sebenarnya merasa dia udah bukan sangat loyal ya, tapi sebenarnya mungkin ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, atau ini juga mungkin ada seseorang yang mungkin sebenarnya entah kamu tuh masih setia aja sama orang ini atau dia tuh masih setia aja sama kamu gitu ya. Karena apa? Aku merasa di sini ada seseorang yang sebenarnya masih mengharapkan untuk kalian bersama, tapi mungkin ada suatu keadaan yang memisahkan kalian berdua, tapi somehow orang tersebut itu masih setia banget. Ibaratnya kalau misalnya kamu ada kesusahan atau ada suatu keluh kesah, orang ini masih bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya. Dengan sunglasses dengan faithfulness, ibaratnya ada seseorang yang sebenarnya masih menginginkan atau masih pengen dekat dengan kamu, yang mungkin dia sebenarnya juga masih cari tahu terkait dengan situasi kamu atau masih nge-stalk kamu. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya dia masih pengen dekat sama kamu, tapi mungkin kamu udah nge-cut orang tersebut atau vice versa. Ini juga bisa dilakukan oleh kamu. Ada sesuatu hal yang kamu tuh masih stalking seseorang, tapi sebenarnya
Kamu tahu kamu udah gak bisa bersama lagi sama dia, tapi ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh masih aja setia atau loyal terhadap suatu keadaan atau situasi dengan orang tersebut. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak zodiak siapa namanya? Aquarius. Aquarius, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn atau bisa berzodiak dengan siapapun. Hati-hati dengan Page of Wands dengan The Devil. Ini bisa juga dikaitkan dengan ada suatu komunikasi yang kamu lakukan dengan seseorang, flirting atau sexting. Ada sesuatu hal yang menjurus ke sesuatu hal. Ibaratnya mungkin ada suatu komunikasi yang menjurus ke sesuatu yang mungkin berbau seks gitu ya. Page of Wands ibaratnya sesuatu hal yang mungkin dia senang secara temporary. Dengan The Devil mungkin ada suatu mungkin flirting yang menuju sesuatu hal yang bukan porno, tapi ada sesuatu hal flirting yang terlalu gimana gitulah, ibaratnya begitu. Nah, Page of Wands dengan The Devil, dengan Servant, dengan Paradise, ini juga bisa dikaitkan ada suatu komunikasi antara kamu dengan seseorang. Servant dengan Paradise mungkin ini juga ada suatu indikasi bahwa kan business travel, dan akhirnya kamu bertemu dengan seseorang kah, berkomunikasi dengan seseorang kah ketika kamu melakukan suatu business travel atau vice versa. Ini juga bisa dikaitkan ada suatu komunikasi antara dua orang yang mungkin hati-hati yang akhirnya jadi berdampak ke sesuatu hal. Karena ini Blood Page of Wands dengan Page of Pentacle ini lebih ke ada suatu komunikasi yang diantara kamu dengan orang tersebut yang mungkin flirting agak sedikit hot, asik. Oke. Untuk zodiak Libra di sini dengan cheerfulness, Mars dengan Seven of Pentacle. Yang aku lihat mungkin ada sesuatu hal, entah kamu menunggu seseorang untuk reach out atau berkomunikasi dengan kamu untuk mungkin kamu menunggu suatu pertemuan, menunggu suatu reconnect dengan seseorang, atau ini juga bisa dikaitkan kamu menunggu seseorang untuk reach out atau berkomunikasi sama kamu. Tapi sebenarnya kamu merasa sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu tunggu dari orang tersebut, tapi kamu memasking atau bermuka dua terkait dengan sesuatu. Sebenarnya di dalam hati kamu menunggu dia untuk mengontak kamu, tapi kamu kayak acuh nggak acuh atau bertindak seakan-akan gue nggak butuh dia gitu loh. Karena dengan cheerfulness dengan Mars, ibaratnya kamu seakan-akan baik-baik aja, tapi sebenarnya kamu menunggu sesuatu hal. Ini juga bisa dikaitkan ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk bisa melakukan sesuatu hal. Oke, dengan cheerfulness kamu udah tahu nih, misal kamu punya goals terkait dengan pekerjaan, terkait dengan sesuatu hal yang pengen kamu ambil atau kesempatan yang pengen kamu ambil. Tapi mungkin kamu menunggu hal itu terjadi sama kamu. Kamu seakan-akan baik-baik aja, tapi sebenarnya kamu mengharapkan itu terjadi sama kamu, gitu ya. Oke. Untuk zodiak Gemini, Gemini, Wheel of Fortune dengan Knight of Pentacle, Waiting, dan Hands of Cards. Sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu tunggu seseorang untuk berhubungan dengan kamu atau memulai sesuatu hal yang sama, memulai sesuatu hal yang baru sama kamu. Karena ada sesuatu hal yang mungkin kamu stop dalam melakukan suatu effort atau stop dalam berkomunikasi dengan seseorang. Tapi sebenarnya kamu berusaha untuk ngepur suatu keadaan atau kayak tarik ulur. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang pengen kamu lakuin untuk mengambil suatu resiko, tapi kamu merasa karena orang itu stop dalam memberikan sesuatu attention kah, stop dalam memberikan suatu komunikasi kah, yang akhirnya kamu menjadi nanti dulu deh, gue tunggu dulu sinyal dari orang tersebut. Nah, kalau aku lihat mungkin ada sesuatu hal yang kamu tunggu, suatu opportunity kah, peluang kah, kesempatan kah, yang aku lihat ada kemungkinan kesempatan itu akan datang gitu. Oke, untuk zodiak Cancer dengan Despair, dengan The Chaser. Sebenarnya energi who's coming toward you, kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia tidak responsif, atau dia menghilang, atau dia nggak ada kabar. Ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu tuh meragukan perasaannya dia tuh sayang gak sih sama gue, kenapa dia tiba-tiba ngediemin gue, kenapa dia tiba-tiba ngeghosting gue gitu ya. Nah, ada sesuatu hal yang mungkin entah orang itu akan berkomunikasi sama kamu gitu ya, atau kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi sama kamu, tapi sebenarnya kamu ada sesuatu hal yang kamu ngerasa nggak yakin kalau peluang itu akan hadir sama kamu, atau komunikasi itu akan hadir sama kamu. Nah, ketika kamu dalam keadaan diam, ada sesuatu yang bikin kamu stres dengan menunggu hal itu terjadi. Ini contohnya kayak orang mungkin lagi nyari kerja, kamu tahu kamu pengen banget kesempatan itu akan hadir sama kamu, tapi kamu stres karena kamu merasa kesempatan itu belum datang. Nah, mungkin seperti kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa dikaitkan Cancer, mungkin ada sesuatu hal yang kamu tunggu dari seseorang, atau ada sesuatu hal yang kamu rubah dalam suatu kehidupan kamu, dalam aspek dalam suatu kehidupan, pekerjaan, percintaan. Tapi somehow
kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia tidak responsif atau ngediemin kamu, yang akhirnya kamu stres terkait dengan situasi tersebut. Oke, untuk zodiak Scorpio ini dilihat untuk energi who's coming toward you, ada kemungkinan seseorang teman akan menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu. Kalau mungkin ada kemungkinan juga ini adalah seorang teman yang udah lama nggak kontak, atau ada sesuatu hal yang telah terjadi di masa lampau. Kalau misal kamu punya teman dan kamu nge-cut orang tersebut, ada kemungkinan orang itu akan kembali menghubungi kamu dan kamu agak sedikit kaget sih. Mungkin ada sesuatu hal yang dia pengen ngobrolin atau pengen tanya kabar sama kamu. Oke. Nah, energi who's coming toward you dengan dengan Queen of Swords, dengan Seven of Swords, ini adalah orang yang pernah kamu cut atau orang yang mungkin kamu tahu dia melakukan sesuatu hal di belakang kamu. Ada kemungkinan orang itu hadir lagi dalam kehidupan kamu atau berkomunikasi lagi sama kamu untuk minta maaf kah, untuk berinisiatif, untuk nanya kabar kah, gitu ya. Oke, untuk zodiak Pisces ini adalah zodiak Pisces. Oke, Pisces dengan Young Woman, dengan The Snake. Ini lucu banget ya, energi who's coming toward you Pisces. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces juga. Tapi kalau misalnya Pisces, mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan kalau misalnya Pisces punya dua pilihan. Mungkin lebih kayak gini ya. Mungkin kalau misalnya ini tuh kayak lebih, kalau Pisces perempuan, mungkin kamu punya atau gimana ya sih ya, mungkin kamu punya seseorang, gini, untuk Pisces yang sudah berkomitmen, ada kemungkinan gimana sih ya bahasanya, untuk Pisces yang mungkin sudah punya komitmen, ada kemungkinan kamu mungkin berkompetisi dengan orang yang lainnya. Itulah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kamu punya komitmen, ada kemungkinan kamu punya pasangan yang pasangannya tuh punya orang lain, gitulah ya. Karena ada kemungkinan di sini Young Woman dengan Five of Cups, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan partner kamu, terkait dengan seseorang yang mungkin dia memiliki seseorang lainnya. Karena dilihat dengan The Snake, competition, enemy, dengan hati-hati dengan situasi tersebut. Sebenarnya kamu tahu terkait dengan orang tersebut, tapi kamu diam aja. Nah, karena dilihat dengan energi who's coming toward you, Young Woman, tapi ini juga mungkin kalau tidak ada kaitannya dengan third party, ini juga bisa dikaitkan adalah seseorang yang mungkin berhubungan dengan kalian, laki-laki atau perempuan, yang mungkin mungkin diam, tidak mengekspresikan perasaannya. Sebenarnya dia tuh merasakan sangat deep terkait dengan situasi atau ke kamu, gitu ya. Dengan Five of Cups, dengan Young Woman, ada kemungkinan kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang udah lama gak berbicara dengan kamu atau tidak berkomunikasi sama kamu, ada kemungkinan ada sesuatu hal yang dia sedihin, mungkin dia mengalami sesuatu hal yang lain, atau mungkin ini juga berkaitan dengan situasi kamu, gitu. Mungkin Five of Cups ada sesuatu penyesalan kah, ada sesuatu hal yang dia rasakan yang berdampak di dalam hubungan kalian, gitu ya. Dengan High Priestess, dengan Young Woman, mungkin ini berhubungan dengan kalian. Tapi ini juga bisa dikaitkan adalah kamu, gitu ya. Dengan High Priestess, dengan Five of Cups, ada sesuatu hal yang sedang kamu sedihin terkait dengan sesuatu hal yang kamu gak bisa membuat suatu perubahan dalam kehidupan kamu, entah pekerjaan, entah percintaan. Jadi ada sesuatu hal yang kamu pengen membuat sesuatu lebih baik, tapi kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang mungkin telah terjadi. Kayak misalnya kita udah lagi disakitin sama orang, kamu lebih fokus terkait dengan kenapa lo bisa nyakitin gue, gitu loh. Harusnya kamu lebih fokus untuk gimana caranya memperbaiki suatu keadaan ke depannya untuk kita bisa moving on ke depannya. Oke? Oke, untuk zodiak Aries di sini dengan Knight of Pentacle dengan Ace of Pentacle wife. Kalau untuk Aries zodiak yang mungkin single, ada kemungkinan ada seseorang yang mungkin sudah punya komitmen yang akan menghubungi kamu, berkomunikasi kamu dan menawarkan sesuatu hal yang keren, gitu ibaratnya, gitu ya. Mungkin ngajak ngedate, mungkin dia akan ngajak kamu ngedate atau memberikan sesuatu bukan peluang sih, ini kalau dengan Ace of Pentacle ada seseorang yang akan reach out atau ada seseorang yang akan ngedeketin kamu yang mungkin dia adalah orang yang sudah single, duda, janda, atau mungkin orang yang sudah punya komitmen, akan menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu, menawarkan sesuatu hal yang stabil. Mungkin bisa juga dengan financial support, dan mungkin seseorang di sini menganggap kamu adalah soulmate-nya. Nah, terserah kamu nih, kamu mau nerima dia atau enggak. Tapi untuk zodiak Aries yang mungkin kamu adalah seorang ibu atau sudah berkomitmen, ada kemungkinan ada suatu tawaran yang sangat besar yang mungkin akan terjadi dalam aspek pekerjaan kamu atau financial support kamu. Oke.
Untuk zodiak Leo, oke Leo, kamu mungkin berhadapan dengan seseorang yang berzodiak Sagittarius atau siapapun. Tapi akan ada kemungkinan seseorang yang mungkin akan menghubungi kamu atau mungkin kamu pernah jalan keluar sama orang ini. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu nggak suka sama orang ini karena apa? Kamu tuh lebih ngikutin alur keinginannya dia atau vice versa. Orang ini lebih ngikutin alur gimana komunikasinya kamu. Karena dengan The Temperance ibaratnya kadang-kadang ngubungin, kadang-kadang enggak, kadang-kadang hadir dalam kehidupan kamu. Jadi ada sesuatu hal yang akhirnya kamu mereview dari orang ini. Ini orang tuh serius gak sih? Soalnya kayaknya dia tuh nggak ada komitmennya atau nggak ada sesuatu hal yang pasti yang kadang-kadang akhirnya kamu merasa udahlah gue cuekin aja, gue nggak mau ngambil hati gitu ya. Nah mungkin akan ada kemungkinan seseorang ini akan menghubungi kamu lagi, tapi kamu lagi mikir-mikir nih, gue perlu nggak nawarin atau gue perlu nggak untuk menerima ajakan dia, atau kalau lagi dia keluar, atau gue ignore aja karena orangnya nggak pasti, atau ada sesuatu hal yang kamu ragukan dengan alur komunikasinya dia atau alur dalam menjalin suatu hubungan atau connection antara kamu dengan orang tersebut. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, oke, Sagittarius di sini ada Healing Heart, The Lord dengan Four of Swords dengan Air of Cups. Jadi sebenarnya mungkin untuk zodiak Sagittarius ada sesuatu hal, energi who's coming towards you. Mungkin ini adalah kamu atau seseorang yang berhadapan dengan kamu. Kalau misalnya ini adalah kamu, ada sesuatu hal yang kamu merasa ada suatu keinginan kamu untuk meninggalkan suatu keadaan yang mungkin tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan lagi, atau ada sesuatu kekurangan, ada sesuatu ketidakpuasan dalam suatu hubungan, connection, atau dalam suatu pekerjaan. Tapi kamu lagi mikir nih, apakah gue harus pergi atau apakah gue harus resign, apakah gue harus pergi meninggalkan hubungan ini. Jadi ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirin untuk meninggalkan suatu keadaan, situasi, atau seseorang. Karena dengan Four of Swords dengan Air of Cups ada suatu keinginan kamu untuk meninggalkan suatu keadaan atau situasi atau seseorang. Dengan Healing Heart ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin kamu lagi mikirin orang ini karena mungkin orang ini pernah nyakitin kamu. Ada sesuatu hal yang pengen kamu, udah gue gak usah deket lagi sama dia. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan adalah seseorang yang pernah kamu sakiti atau seseorang yang pernah nyakitin kamu tiba-tiba mengkontak kamu atau menghubungi kamu, berkomunikasi dengan kamu. Karena mungkin ada sesuatu hal aja yang pengen dia sampaikan sama kamu atau dia pengen cerita sama kamu. Oke? Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.